Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Anggraini dengan NIM 857405589, Prodi PGSD, atas Perguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Bogor. Saya di sini akan memenuhi tugas dari pembelajaran mikro, yaitu tampilan dasar mengajar. Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Kalian hari ini gimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau semua pada sehat. Hari ini ada yang absen nggak? Oh, masuk semua. Ih, hebat sekali. Memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kalian semua duduk tempatnya masing-masing dengan rapi dan baik ya. Oke, kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kalian ada yang tahu apa itu tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan juga termasuk makhluk hidup loh. Makhluk hidup yang diami suatu tempat, punya daun, punya akar juga, ada batangnya, juga bisa bikin makanan dia sendiri loh dari daun. Kalian semua ada yang tahu apa contoh tumbuhan? Pohon mangga. Benar. Ada lagi? Padi. Betul sekali. Padi kalau kita olah, dia akan menjadi nasi yang dimakan tak sehari-hari. Nah, lanjut, ada lagi yang tahu? Rumput. Iya, rumput juga sama tumbuhan. Dia menjalar di halaman rumah atau di pinggir-pinggir jalan, membuat penglihatan kita segar. Karena apa? Karena warna rumput warna hijau. Ada tumbuh-tumbuhan yang bikin wow juga. Kalian tahu apa itu tumbuhan yang bikin kita ketika melihatnya itu melongo? Wow. Ada yang tahu? Ada tahu kah? Gak ada. Oke, ibu kasih tahu ya. Salah satunya ada putri malu. Dia kalau kita sentuh daunnya, dia akan menutup seperti putri malu. Dia akan menutup sendiri. Hebat kan? Dan ada lagi pohon jati. Kalian tahu pohon jati yang besar, tinggi, kokoh. Dia bisa dibuat buat apa yuk? Ya benar, kursi sama meja juga, ataupun perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di sekeliling kita. Ini lemari juga, lemari buku bisa dibuat dari pohon jati. Dan pohon jati juga dia kokoh, kuat, bisa bertahan sampai ratusan tahun loh. Ada lagi yang tahu apa? Ya, nggak ada. Ada yang tahu? Bambu. Bambu dia bisa tumbuh satu hari panjangnya 1 meter. Manusia bisa kayak gitu? Tentu tidak bisa. Itu hanya terjadi pada bambu saja. Jadi bayangkan betapa tingginya bambu. Dia akan cepat sekali pertumbuhannya, karena dia bagaimana tidak tumbuh cepat kalau dia sehari saja bisa tumbuh 1 meter. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian serta fungsi-fungsinya dari tumbuhan. Ada yang tahu apa saja bagian tumbuhan? Daun. Benar sekali. Pertama ada akar. Daun. Yang kedua, lalu ada batang. Ada apalagi ayo? Ada bunga, ada biji juga. Nah, fungsi dari akar yaitu dia bisa menyedot air dari dalam tanah dan menyalurkannya kepada batang agar pohon tersebut tidak gampang roboh, karena akar itu akan menggenggam erat tanah supaya pohonnya tidak roboh. Dan batang yang tadi dia menyangga tanaman supaya dia berdiri kokoh kuat seperti pohon jati juga. Dia berdiri dengan kokoh tegak karena batangnya yang kuat. Dan fungsi dari batang yaitu penyangga tumbuhan. Dia juga memberikan jalan air ke akar, dari akar ke daun. Lalu ada selanjutnya daun. Daun merupakan dapurnya tanaman. Kok bisa? Ya, daun dia karena tumbuhan memasak makanannya sendiri seperti fotosintesis. Sebelum kita membahas fotosintesis, kita akan lanjutkan dulu materi yang ini dulu ya anak-anak. Batang, apa tadi dari mana? Daun. Daun itu dia masak makanannya memakai sinar matahari yang disebut juga fotosintesis. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya ada bunga. Iya, bunga adalah calon buah atau biji buat narik kupu-kupu ataupun lebah biar dia hinggap di bunga karena aromanya yang menyengat dan wangi dari bunga itu. Lalu ada biji. Betul, biji yaitu calon tumbuhan baru. Tumbuhan itu sangat penting tahu untuk kehidupan kita. Karena bagaimana tidak penting, kalau nggak ada tumbuhan, tidak ada oksigen, kita akan kesulitan bernapas. Tidak ada makanan juga, nanti kita makan sama apa? Makanan, sayuran, buah-buahan itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nanti kalau hilang, kita tidak bisa makan buah, tidak bisa makan sayur, bagaimana? Lalu banjir juga bahaya. Kalau nggak ada pohon yang berdiri kokoh, akarnya yang menggenggam erat tanah, dia dapat menahan banjir. Kalau misalnya tidak ada pohon, otomatis akar pun tidak ada, jadi dia tidak bisa menahan tanah. Sehingga kalau terjadi hujan yang terus-menerus, tanah akan tergerus oleh air dan dia akan banjir, longsor juga di mana-mana. Jadi tanaman itu, tumbuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk bumi, untuk semua hal. Bumi juga kalau tidak ada pohon akan sangat terasa panas. Bayangkan saja di perkotaan yang tidak ada pohon rindang yang sudah tiada, dibangun dengan sudah banyak bangunan-bangunan tinggi, dia cuacanya akan sangat terasa lebih panas dibanding dengan di kampung-kampung yang masih memiliki pohon yang rindang, tanaman yang asri, dia akan lebih adem. Karena si pohon kalau rindang dia akan menahan cahaya matahari langsung terpapar kepada kita, kepada kulit. Jadi suasananya itu bakal lebih adem.
tumbuhan itu adalah teman kita yang berwarna hijau. Dia minum dari akar, berdiri pakai batang yang kuat, serta dia bisa memasak daun dan kasih kita udara yang sangat segar sekali. Dia nggak bisa ngomong ataupun jalan-jalan sama kayak kita, tapi dia kerja tiap hari untuk kasih kehidupan yang baik buat kita. Nah, mungkin sedikit gambaran tentang tumbuh-tumbuhan. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang fotosintesis dan tanaman-tanaman lainnya supaya kalian semua dapat mengerti. Apakah sudah paham sampai di sini? Alhamdulillah kalau sudah paham dan mengerti dengan baik. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik, pintar. Kerja sama kalian karena telah kondusif mengikuti pelajaran Ibu. Waktu kita sebentar lagi, setelah lagi istirahat. Mungkin Ibu cukupkan sekian untuk materi ini. Minggu depan kita lanjut lagi ya anak-anak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.